Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Novita Trisnawati, mahasiswa Permata Sakti 2020. Saya berasal dari Universitas Lampung, program studi Pendidikan Sejarah angkatan 2018. Nah, di program Permata ini saya mengambil mata kuliah Wisata dan Budaya dalam Kajian Sejarah, di mana dosen pengampunya Ibu Diana Trisnawati, SPD MPD. Beliau memberikan tugas tentang pengembangan potensi wisata dan budaya. Nah, untuk itu saya akan mengambil wisata adat, yaitu tradisi Nyubuk Majau. Sebelum itu, apa sih tradisi Nyubuk Majau itu? Nah, pengertiannya, Nyubuk Majau dapat diartikan sebagai salah satu proses dari keluarga yang ingin melihat secara langsung kondisi sang gadis atau pengantin setelah sebambangan. Nah, sebambangan ini adalah membawa lari gadis dengan maksud untuk dinikahi dan bisa dibenarkan secara adat jika kesepakatan dua belah pihak oleh mempelai pria sebelum dilakukannya upacara adat. Nah, proses nyubuk biasanya dilakukan pada malam hari dan dilakukan oleh ibu-ibu dan gadis. Pada melakukan proses nyubuk majau, setiap keluarga mempelai diharuskan memakai penutup wajah atau sarung yang hanya terlihat matanya saja atau terlihat seperti ninja. Unik sekali bukan? Nah, kenapa sih Nyubuk Majau ini bisa dikatakan sebagai wisata adat? Karena berfungsi sebagai cagar budaya yang bermanfaat untuk melestarikan budaya khas Lampung. Tradisi nyubuk hanya dapat ditemukan di Lampung adat Pepadun. Cukup unik ya. Nah, apa sih tujuan dari tradisi Nyubuk Majau ini? Kegiatan Nyubuk Majau bertujuan mengangkat dan melestarikan kebudayaan Lampung, khususnya Lampung Pepadun, memperkenalkan budaya lokal kepada wisatawan, melestarikan kebudayaan di daerah Lampung, khususnya Lampung, Kota Bumi, lalu serta menunjukkan budaya daerah tersebut kepada wisatawan. Itulah mengapa bisa disebut memiliki ciri khasnya. Nah, lalu proses Nyubuk Majau sudah dijelaskan tadi ya, tetapi ini akan diberikan secara rinci. Nah, pada tradisi Nyubuk Majau, objeknya adalah wanita Lampung yang menggunakan sarung untuk melihat suasana batiniah dan lahiriah dari calon pengantin wanita selama di lingkungan keluarga besar mempelai pria, dengan menggunakan sarung untuk menutupi wajah dan tubuhnya agar tidak diketahui siapa yang datang. Dalam proses itu terjadilah obrolan sesuai pandangan mereka atau penyubuk. Jadi intip-intip malu seperti itu ya. Tetapi adat ini digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana sih kondisi si gadis setelah dilarikan atau dilarian. Nah, dalam arti ini dilarian dalam tradisi Lampung berarti mengambil si gadis dengan secara sudah ada kesepakatan bersama. Nah, biasanya dilakukan sebulan sebelum acara pernikahan. Nah, kan karena si gadis sudah ada di rumah mempelai pria, berarti kan keluarganya penasaran nih bagaimana sih kondisi si wanita ketika di rumah mempelai pria. Oleh karena itu adalah proses nyubuk ini. Kenapa ya mereka pakai sarung seperti itu? Karena dalam adat, ketika si wanita ini sudah diambil oleh si pria, atau dalam hal ini adalah larian, si keluarga mempelai wanita itu tidak diperbolehkan untuk melihat secara langsung bagaimana sih kondisi si mempelai gadis, seperti itu. Nah, apa sih hubungannya dalam pengembangan wisatawan
pengembangan tempat objek wisatanya. Diketahui bahwa proses Nyubuk Maju ini sudah tidak lagi hanya dilakukan sebatas tradisi adat, tetapi sudah dikembangkan menjadi objek wisata. Kok bisa ya seperti itu? Iya, karena sudah dilakukan di luar upacara adat, atau bisa dikatakan bisa dilakukan ketika hari-hari bebas atau di festival tertentu. Nah, diketahui juga bahwa waktu itu di Lampung Utara, tepatnya di Kota Bumi, pernah dilaksanakannya proses Nyubuk Maju yang membawa penghargaan rekor muri atraksi budaya 1000 peserta Nyubuk Maju dalam rangka HUT ke-69 Kabupaten Lampung Utara. Proud ya. Nah, mau tahu nggak sih di mana tempat proses Nyubuk Maju itu? Nah, proses tempatnya inilah yang nanti akan yang saya maksudkan untuk direncanakan sebagai tempat pengembangan objek wisata. Saya di sini mengambil perencanaan pengembangan wisata Nyubuk Maju. Prosesi Nyubuk Maju yang sampai mendapatkan rekor muri itu terletak di gedung PKK Lampura. Apa sih gedung PKK? Gedung PKK itu adalah gedung pembinaan kesejahteraan keluarga. Meskipun gedung ini sepertinya milik pemerintah, tetapi jangan salah loh, di sini didesain dengan bentuk seperti rumah adat. Lalu ada seperti jejeran yang tempat duduk-duduknya. Lalu di situ juga ada beberapa taman kecil di tengahnya, sehingga menarik wisatawan untuk duduk-duduk di sana. Tetapi karena mungkin kurangnya pemasaran, tempat tersebut sepi ketika siang hari, tetapi akan ramai malam hari oleh muda-mudi. Oleh itu saya berpikir bahwa alangkah baiknya jika gedung pembinaan keluarga kesejahteraan keluarga ini bisa disulap menjadi sebuah objek wisata. Nah, apa sih kriteria gedung PKK ini bisa dikatakan sebagai tempat objek wisata? Yang pertama itu adalah adanya layak finansial. Gedung PKK ini dibangun untuk menyejahterakan keluarga dan biaya berasal dari bantuan pemerintah. Cukup korelasi kan bagaimana tempat gedung PKK ini dengan objek wisata lainnya, karena dengan adanya layak finansial berarti membantu juga nih gedung PKK untuk dijadikan tempat objek wisata. Lalu ada kriteria layak sosial dan ekonomi regional. Sudah dikatakan bahwa gedung PKK ini kan cukup unik nih. Tidak hanya seperti gedung pemerintah, tetapi memang sudah didesain untuk tempat masyarakat membuat suatu wirausaha yang nantinya akan dipasarkan kepada masyarakat. Nah, di sini secara sosial ekonomi sudah memadai karena sudah seringnya ada kegiatan sosial dan ekonomi dilakukan. Nah, contohnya prosesi Nyubuk Maju yang mendapat rekor muri. Nah, di situ tuh tempatnya. Lalu ada juga nih beberapa konser musisi yang dilakukan di sana. Ya, seperti konser-konser kecil-kecilan gitu deh. Tapi karena keterbatasan tempat, jadinya nggak terlalu maksimal. Oke, karena itu diperlukannya perencanaan yang lebih matang lagi demi untuk menjadi layak sosial dan ekonomi. Nah, karena adanya acara kecil-kecilan, lalu tempat wisata itu menjadikannya bahwa masyarakat di situ menjual seperti makan makanan atau jajan-jajanan. Nah, itu juga meningkatkan ekonomi regional di sekitar gedung PKK. Cocok bukan? Nah, lalu ada layak teknis. Secara teknis mungkin belum maksimal ya, karena gedung serbaguna ini terkadang tidak ada penjaganya. So sad. Tetapi jangan khawatir, di sana itu terjaga kok kebersihannya. Nah, karena tidak ada penjaganya bukan berarti tidak bersih loh.
Lalu di situ ada layak lingkungan. Nah, apa sih bisa dikatakan bisa layak lingkungan? Karena bentuk bangunannya menyerupai rumah adat, terus tuh lingkungannya bersih dan terjaga. Jadi memang setiap harinya sudah digaji oleh pemerintah, seperti tukang sapu jalanan atau tukang kebun yang memang sudah digaji per bulannya untuk mengurus taman tersebut. Nah, aspek apa sih yang mendukung bahwa gedung PKK ini bisa digunakan sebagai tempat pengembangan objek wisata? Yang pertama adalah aspek pengusahaan. Nah, adanya wirausaha seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti ada jualan makanan dan pusat oleh-oleh dari Lampung Utara, menjadikan bahwa tempat ini bisa dijadikan pengusahaan. Jadi bisa menghasilkan uang tuh. Nah, ada aspek peran masyarakat. Di situ banyak banget masyarakat Lampung yang berpartisipasi di sana. Seperti kalau tiap malam itu ada muda-mudi yang melakukan malam mingguan lah di sana. Terus peran masyarakat Lampung yang terasa seperti prosesi nyubuk maju itu 1.000 peserta. Dari mana coba kalau bukan dari masyarakat Lampung Utara? Nah, peran sekali kan, karena sudah seperti itu berarti kan udah pada tahu dong gedung PKK itu. Peran masyarakat itulah yang bisa menjadikan tempat gedung PKK ini cocok untuk digunakan sebagai tempat objek wisata. Nah, lalu aspek kelembagaan. Gedung PKK ini sebagai bentuk nyata dari usaha menyejahterakan keluarga di Lampung Utara. Nah, selain itu dari segi geografis nih, kalau saya lihat bahwa tempat gedung PKK ini cukup strategis kok. Dia berada di bundaran Payan Mas, di sekitar situlah. Dimana bahwa Tugu Payan Mas ini kan juga banyak dia menjadi ikon Lampung Utara ini, banyak masyarakat yang berjualan di sana. Nah, dari situlah ketika jajan terus rame tuh tempatnya. Mau di mana coba duduknya kalau misalnya di sana rame? Ya, pada muda-mudi itu dalilah ke gedung PKK tersebut. Di sana juga banyak ada jual-jualan juga di situ. Nah, aksesnya juga mudah karena dia di pinggir jalan gitu. Nah, menurut saya bahwa tempat ini sangat strategis bagi perencanaan pengembangan wisata dan budaya. Selain itu, tetapi memang harus diperhatikan lagi karena dari segi aspek lingkungan mungkin sudah baik, tapi dari segi teknis itu belum, seperti tidak ada penjaganya. Nah, seharusnya dari pemerintah juga lebih memperhatikan beberapa tempat ikon yang memang menjadi tempat yang dilihat secara akses yang mudah, tetapi tidak menyulitkan masyarakat gitu. Padahal sudah bagus banget nih dari segi sosial ekonomi regional. Apalagi tujuan utama dari dibangunnya gedung PKK ini yaitu menyejahterakan keluarga. Nah, dengan adanya semakin direncanakan sebagai tempat pariwisata, tidak mungkin akan membawa masyarakat Lampung Utara itu menjadi lebih baik lagi, benar kan? Nah, selain itu pencapaian seperti rekor muri sebagai 1.000 peserta nyubuk maju itu sudah membawa nama dari tempat ini menjadi besar, bahwa wah, di mana sih tempat 1.000 rekor muri 1.000 peserta nyubuk maju? Ya ada di gedung PKK. Dan meskipun kata PKK itu dengan identik seperti kayak kegiatan cuma pemerintahan seperti itu, tapi tidak mungkin akan menjadikan objek wisata. Nah, kedepannya saya berencana kalau tempat ini lebih diperhatikan lagi, lebih dipoles sedikit lagi, bukan tidak mungkin bahwa ini akan membawa dampak yang baik untuk Lampung Utara. Nah,
Begitulah penjelasan saya tentang perencanaan pengembangan wisata dan budaya. Selain itu, saya menjelaskan juga tentang prosesi Ibu Majau. Jadi tahu kan bahwa proses sebelum menikah di tradisi Lampung tuh banyak. Salah satunya nyebut Majau. Itu pakai injek-injek gitu, tapi bagus kan? Ciri khas yang cuma ada di Lampung Utara, khususnya di Lampung Pabadun. Nah, itu deh. Karena sudah saya jelaskan semua, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.